Syukur mentafaskan kerhubungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nuri Kurnia dengan NIM 2414040026. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Quran surah Al-Mujadilah ayat 7. Baiklah, ayat Al-Mujadilah Quran surah Al-Mujadilah ayat 7 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala aksara ila huwa ma'ahum aina ma kanu summa yunabbi'uhum bima amilu yawmal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim. Yang artinya, tidaklah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi. Tidak ada pembicaraan rahasia antara 3 orang, melainkan dialah keempatnya, dan tidak ada 5 orang, melainkan dialah keenamnya, dan tidak ada kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Baiklah, itulah ayat dan arti Quran surah Al-Mujadilah ayat 7. Selanjutnya yaitu asbabun nuzul Quran surah Al-Mujadilah ayat 7, yaitu ayat ke-7 dari surah Al-Mujadilah ini diturunkan berkenaan dengan perilaku. Adapun asbabun nuzul Quran surah Al-Mujadilah ayat 7 yaitu diturunkan berkenaan dengan perilaku sebagian orang munafik dan ahli kitab yang sering melakukan pembicaraan rahasia atau bisa juga disebut dengan najwa, di mana di hadapan Rasulullah dan para sahabat mereka sengaja berbicara secara bisik-bisik, menampakkan sikap seolah-olah sedang merencanakan sesuatu yang buruk terhadap kaum muslimin. Untuk menghilangkan kekhawatiran tersebut, Allah menurunkan ayat ini sebagai pengawasan bahwa tidak ada satupun pembicaraan rahasia atau percakapan yang tersembunyi dari pengetahuannya. Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan bumi, termasuk apa yang manusia sembunyikan di dalam hati mereka. Selanjutnya yaitu ada penafsiran Quran surah Al-Mujadilah ayat 7. Yang pertama ada tafsiran menurut Al-Tahabari, di mana menurut Imam Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir Al-Tabirin dalam tafsir Jami Al-Bayan fi Tawi'il dan Al-Quran, ayat ini menjelaskan keluasan ilmu yang meliputi segala sesuatu. Dia menegaskan bahwa makna kebersamaan Allah dalam ayat ini bukan secara zat, tetapi dalam bentuk pengawasan dan ilmunya. Mereka dengan ilmu pendengaran, penglihatannya, tidak ada satupun dari urusan mereka yang tersembunyi darinya. Yang kedua ada tafsiran menurut Ibnu Katsir, yaitu menegaskan bahwa ayat ini merupakan bukti kesempurnaan ilmu Allah yang mencakup segala sesuatu, bahkan bisikan hati manusia, sekalipun ia menulis innahu ta'ala alimun bijami'i
al-asya sami'un al-asya wa al-najwa. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu, mendengar rahasia pembicaraan tersebut. Selain itu, Ibnu Katsir mengaitkan ayat ini dengan hadis Nabi, yaitu yang berbunyi, apabila 3 orang berada di suatu tempat, maka janganlah 2 orang berbicara secara rahasia tanpa melibatkan ke yang ketiga, karena hal itu akan membuatnya sedih. Selanjutnya yaitu ada tafsiran menurut Wahbah Az-Zuhaili, di mana dalam tafsiran Al-Munir fil Aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj menjelaskan bahwa ayat ini menegaskan keluasan ilmu Allah dan pengawasannya atas seluruh makhluknya. Dia menulis yumbira Allahu ta'ala anna ilmuhu muhitun bil kulli ma'afi, yaitu menurut Wahbah Az-Zuhaili, ayat ini mendidik manusia agar berhati-hati dalam berbicara dan berbuat, karena semua akan diberitakan kembali di hari kiamat. Selanjutnya menurut Al-Qurtubi menjelaskan bahwa ayat ini memiliki makna teologis dan moral. Ia menegaskan bahwa siapapun yang menyadari Allah selalu bersamanya akan malu untuk bermaksiat. Beliau berkata, maknan alima anna Allahu ma'ahu. Rasa malu kepada Allah adalah kegiatan penting dari pendidikan spiritual yang menumbuhkan akhlak mulia dan menjauhkan seorang dari perbuatan dosa. Selanjutnya yaitu menurut Al-Marakhi menafsirkan bahwa Allah mengetahui segala rahasia manusia, baik dalam hati maupun dalam percakapan tersembunyi. Ia menjelaskan bahwa ayat ini mengandung pendidikan sosial agar umat Islam berhati-hati dalam berbicara, tidak menyebarkan fitnah dan tidak berbisik-bisik dalam keburukan. Selanjutnya itu tafsir As-Sa'di, di mana menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan kesempurnaan ilmu dan pengawasan Allah. Ia menulis fa'inza alima al-abdu anna Allah ma'ahu fi jami'i, di mana menanamkan nilai moral agar manusia menjaga diri dari dosa dan berperilaku sesuai tuntunan agama. Adapun nilai-nilai pendidikan dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 7, yaitu yang pertama ada nilai akidah atau keimanan kepada Allah dan pengawasan Allah, di mana ayat ini menanamkan keyakinan bahwa Allah memiliki pengetahuan yang sempurna dan meliputi seluruh alam semesta, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Kesadaran ini menjadi bagi pembentukan keimanan yang kuat, iman kawi. Karena setiap manusia harus yakin bahwa tidak ada satupun rahasia, ucapan atau tindakan yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini mengajarkan peserta didik untuk selalu merasa diawasi oleh Allah dalam setiap aspek kehidupannya. Dengan demikian, ia akan berusaha berbuat jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Selanjutnya itu ada nilai akhlak atau etika berbicara dan bergaul, di mana surah ini menegur perilaku berbisik-bisik atau berbicara rahasia yang dapat menimbulkan prasangka buruk dan perpecahan di antara manusia. Dalam dunia pendidikan, ayat ini mengajarkan pentingnya etika berkomunikasi agar peserta didik mampu berbicara dengan sopan, jujur, terbuka, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Dan selanjutnya itu ada nilai sosial, kebersamaan dan tanggung jawab, di mana ayat ini menumbuhkan nilai kebersamaan dan tanggung jawab sosial. Allah menegaskan bahwa Dia bersama mereka dimanapun mereka berada, yang menunjukkan konsep kehadiran ilahi ma'iyah dalam kehidupan sosial. Dalam dunia pendidikan, nilai ini menumbuhkan sikap kolaboratif antara guru, siswa, dan masyarakat. Setiap individu memiliki tanggung jawab sosial untuk menjaga kebaikan bersama. Selanjutnya yaitu nilai spiritual, atau bisa juga kesadaran murakabah dan muhasabah. Ayat ini mengingatkan bahwa semua ucapan dan perbuatan manusia akan diberitakan kembali pada hari kiamat. Hal ini menanamkan nilai murakabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan muhasabah, introspeksi diri, di mana peserta didik yang memiliki kesadaran spiritual ini akan berusaha memperbaiki diri, menjaga kebersihan hati, dan menjauhkan diri dari perilaku buruk.
yang mana dalam pendidikan Islam nilai spiritual ini menjadi pondasi terbentuknya pribadi yang berakhlak mulia. Selanjutnya yaitu nilai moral, kejujuran dan integritas. Kesadaran bahwa Allah mengetahui segala sesuatu melahirkan perilaku yang jujur dan berintegritas tinggi. Dalam pendidikan, kejujuran menjadi kunci utama keberhasilan. Sebaik peserta didik yang sadar akan pengawasan Allah tidak akan berbuat curang, menyontek atau berbohong karena ia yakin semua perbuatannya akan dimintai pertanggungjawaban di kelak nanti. Selanjutnya yaitu yang terakhir ada nilai transcendental, yaitu hubungan hamba dengan Allah, di mana ayat ini menegaskan bahwa Allah selalu hadir dan bersama manusia dalam setiap keadaan. Hal ini mendidik peserta didik agar senantiasa menghadirkan Allah dalam setiap aktivitasnya, baik dalam belajar, bekerja maupun berinteraksi sosial. Kesadaran kehadiran Allah menumbuhkan ketenangan batin dan rasa syukur mendalam. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang kurang tepat, saya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.